Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa TV Kompas yang kami muliakan, shaimin dan shaimat yang saat sekarang ini sedang sahur atau bersiap-siap untuk menyambut hari pertama di Ramadan kita 1446 Hijriah ini. Selamat menjalani ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia dan rahmat yang besar kepada kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, tanpa terasa pergantian hari, bulan, dan kita diberikan kesempatan dan keberkahan untuk bisa berada di bulan yang luar biasa ini. Bulan yang penuh dengan keagungan, yaitu bulan suci Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kalau ditanya kepada orang-orang yang sudah meninggal, satu doa saja dari mereka yang dikabulkan oleh Allah, maka mereka pasti akan meminta untuk bisa berada di bulan suci Ramadan. Jadi oleh karena itu, maka kemudian mari manfaatkan dengan sebaik-baiknya keberadaan kita di bulan suci Ramadan di kali ini, di 1446 Hijrah ini dengan sebaik-baiknya. Kita isi dan kita manfaatkan dengan sekuat tenaga kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah pada saat kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat, pada saat kita bisa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat kita bisa merasakan betapa besar dan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan di bulan suci yang penuh dengan keberkahan ini. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan Rasulullah nanti di hari akhirat kelak. Dan insya Allah mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan akan menjadi salah satu kunci pembuka surga bagi kita untuk nanti bisa memasuki surga Allah yang nikmatnya luar biasa. Dan tentunya kenikmatan yang jauh lebih besar adalah pada saat kita ditempatkan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa TV Kompas yang kami muliakan, shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari pertama atau subuh pertama ya, kita di Ramadan ini, mari kita membahas satu tema yang insya Allah mudah-mudahan sangat menarik, yaitu tentang kebahagiaan menyambut dan menjalani bulan suci Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh merupakan satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita pada saat kita berada di bulan suci yang penuh dengan keberkahan ini. Maka menyambut Ramadan kali ini secara lebih khusus, haruslah kita merasa kebahagiaan yang luar biasa. Haruslah kita merasakan rasa suka yang begitu sangat membuncah di dalam hati kita, sehingga kemudian akan menjadi satu tenaga yang besar buat kita untuk kita bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ramadan ini adalah merupakan tamu yang agung dan mulia, dan oleh karena itu pada saat kita akan kedatangan seorang tamu yang agung, misalnya bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, maka tentunya kita pasti akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Maka tentunya sang Ramadan yang sudah mengunjungi kita harus kita sambut dengan perasaan yang bahagia luar biasa. Kenapa kita harus menyambut bulan suci Ramadan ini dengan kegembiraan? Karena pada saat kita menyambutnya dengan kegembiraan, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa banyaknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita betapa kegembiraan di dalam melakukan ibadah kepadanya adalah merupakan satu rahmat dan karunia Allah yang luar biasa besarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakanlah bahwa dengan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, fabidzalika falyafrahu, maka kemudian hendaklah kamu merasa kegembiraan yang luar biasa. Wa khairan mimma yajma'un, itu adalah jauh lebih baik dari apa yang kamu usahakan atau kamu kumpulkan selama ini. Kaum muslimin yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Berbahagialah menyambut bulan suci Ramadan, karena bulan ini adalah merupakan bulan yang Allah sediakan bagi kita untuk mengenal dirinya. Bulan ini adalah merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kasih sayang yang begitu sangat banyak kepada kita. Bulan suci Ramadan ini adalah merupakan bulan kebaikan yang tiada terhingga, sehingga ketika kita memasuki bulan suci Ramadan ini, menjalaninya dengan baik sampai nanti berakhir, maka kemudian limpahan rahmat, kebaikan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat luar biasa kepada kita. Maka oleh karena itu, berbahagialah, bersukalah, tampakkanlah di wajah kita betapa kita begitu sangat mendambakan Ramadan, dan ternyata kita diberikan kesempatan untuk itu, diberikan kesempatan untuk bisa berada di bulan suci Ramadan, dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ramadan ini adalah salah satu karunia Allah yang luar biasa besarnya, sehingga kemudian oleh para sahabat dan para salafus saleh dikatakan bahwa kanu yada'una sittata ashhurin qabla Ramadan. Mereka itu karena begitu sangat antusiasnya untuk memasuki Ramadan, maka kemudian mereka berdoa 6 bulan sebelum mereka memasuki Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka di bulan suci Ramadan. Dan setelah selesai bulan suci Ramadan, 6 bulan selanjutnya, mereka kemudian berdoa kepada Allah agar seluruh amalan yang dilakukan selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambaran betapa antusias yang begitu sangat besar, betapa orang-orang salafus saleh, orang-orang alim ulama, para ulama, orang-orang yang saleh adalah orang-orang yang mengerti betul betapa Ramadan ini begitu sangat luar biasa. Jadi oleh karena itu, sungguh suatu hal yang sangat rugi rasanya kalau ternyata ketika kita menyebut bulan suci Ramadan, kita menyambutnya dengan perasaan biasa-biasa saja, atau lebih parah lagi, kita menyambutnya dalam keadaan hati gundah gulana karena memikirkan harus berpuasa, memikirkan harus mengeluarkan banyak uang, memikirkan banyak sekali beban-beban yang baru selama kita berada di bulan suci Ramadan. Maka mari kita perbaiki persepsi kita tentang Ramadan ini. Ini adalah bulan yang penuh dengan kebahagiaan. Pemirsa TV Kompas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, shaimin dan shaimat, semoga Allah menganugerahkan kebahagiaan dan kebaikan yang luar biasa banyaknya kepada kita semua. Satu ketika masuk bulan suci Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya dan kemudian menyampaikan satu bimbingan dan tausiah yang mudah-mudahan nanti akan begitu sangat indah kita dengar dan begitu sangat luar biasa untuk kita resapi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan ceramah kepada para sahabatnya dengan mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabun nar, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahrin, faman hurrima khairuha faqad hurrima." Rasulullah mengatakan seperti ini, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Bahwa kamu saat sekarang ini, kata Rasulullah, telah kedatangan bulan Ramadan yang merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Di bulan ini Allah wajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu surga seluas-luasnya. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, dan Allah tutup neraka serapat-rapatnya. Wa tughallu fihi syayatin, dan Allah kemudian rantai syaitan itu sehingga tidak mampu bergerak. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Bulan ini adalah bulan di mana Allah menyediakan satu malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairuha faqad hurima. Siapa saja yang kemudian tidak mampu memanfaatkan bulan ini untuk melakukan kebaikan, atau mungkin malah melakukan kemaksiatan, maka dia tidak akan mampu untuk melakukan kebaikan di luar daripada bulan Ramadan ini. Ini adalah merupakan salah satu petunjuk Rasulullah SAW
yang menggambarkan tentang bagaimana seorang muslim harus benar-benar merasa bahagia, merasa antusias, merasa begitu sangat bersuka karena sudah berada di bulan suci Ramadan. Dan kita harus tahu betul ini, karena kalau tidak maka kemudian sulit bagi kita untuk menjalani Ramadan ini dengan baik ke depan, atau kita tidak akan bisa maksimal dan optimal di dalam mempergunakan Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan seperti ini. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Bulan yang sedang kamu jalani ini, kata Rasulullah, adalah bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Apa yang dimaksud dengan keberkahan itu? Keberkahan itu adalah kita mendapatkan kebaikan dan tambahan kebaikan atas apa yang kita miliki. Segalanya. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita punya uang misalnya 10.000, akan tapi 10.000 itu mampu untuk memenuhi kebutuhan kita. Makan kita mampu untuk semuanya. Itu namanya keberkahan. Kita berada di bulan Ramadan, maka kemudian bulan ini adalah bulan keberkahan di mana kita akan mengisinya dengan kebaikan. Tentunya di bulan suci ini kita sama-sama tahu bahwa kita mengisinya dengan berpuasa. Tidak ada satu detik pun di siang hari yang kita lewatkan selama di bulan suci Ramadan kecuali kita mempergunakannya dengan sebaik-baiknya dengan berpuasa. Artinya setiap detik waktu kita selama di bulan Ramadan ini adalah pahala, kebaikan, pahala, dan seterusnya. Dan di malam harinya juga tidak ada yang terlewat. Karena kita mempergunakan dengan sebaik-baiknya hari-hari kita di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, kita mempergunakannya dengan sholat wajib, sholat tarawih, pulang kita istirahat sebentar, kita membaca Al-Quran, kita bangkit, kita sahur, kita dapat pahala, kita berniat puasa. Begitu selesai sahur, selesai salat subuh, kita membaca Al-Quran. Jadi yang dikatakan dengan syahrul mubarak itu adalah di mana Allah melimpahkan keberkahan yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Dan itu kita sama-sama bisa merasakannya. Betapa Ramadan ini adalah suatu bulan yang beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Betapa Ramadan ini membuat hati kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi tentram, pikiran kita menjadi terbuka seluas-luasnya, hati kita tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah makna daripada syahrun mubarak. Bergembiralah kamu, kata Rasulullah SAW, karena kamu berada di bulan yang kamu impi-impikan buat kehidupan kamu. Kita tahu bahwa kehidupan kita kalau ditanya, kita hidup ini mau apa? Maka jawabannya sederhana saja. Saya hidup mau sehat, saya hidup mau bahagia, saya hidup mau bersama dengan keluarga dan anak-anak. Maka kemudian bulan Ramadan, kita akan bisa melihat betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan yang luar biasa. Kita ingin sehat, Allah berikan kita kesehatan di bulan Ramadan. Karena dengan berpuasa kita sehat. Kita ingin bahagia, maka sepanjang hari di bulan suci Ramadan perasaan kita bahagia. Bahkan bagi orang-orang yang tidak punya uang untuk membeli makanan, dia tidak perlu khawatir ketika berada di bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena ada di setiap masjid disediakan bukaan. Bahkan banyak masjid saat sekarang ini ketika untuk makan sahur mereka sediakan juga. Jadi luar biasa. Ramadan tidak hanya membahagiakan orang-orang yang kaya, tetapi juga membahagiakan orang-orang yang miskin papa. Karena mereka merasa tercukupi kebutuhan di bulan yang penuh keberkahan ini. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Hari-hari kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Pikiran kita selalu pikiran yang positif. Tidak ada pikiran negatif. Ya. Dan selanjutnya Rasulullah mengatakan, iftaradallahu alaikum siyamahu. Maka kemudian kewajiban yang Allah titahkan kepada kamu, karena Allah sudah melimpahkan bulan ini dengan kebaikan dan keberkahan, Allah wajibkan kepada kita untuk berpuasa. Pemirsa TV Kompas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci ini kita harus berpuasa dan kita wajib berpuasa. Kenapa? Karena tanda orang yang kuat itu adalah orang yang mampu untuk mengontrol dirinya, mengontrol emosinya, dan itu salah satu tandanya adalah dengan kemampuan dia melaksanakan ibadah puasa.
Sebenarnya kalau ada orang yang tidak mau berpuasa tanpa ada uzur yang diperbolehkan oleh syariat seperti sakit, seperti tua, seperti haid nifas dan sebagainya, maka kemudian orang-orang yang musafir, orang-orang yang tidak mau berpuasa sebenarnya adalah orang-orang yang lemah. Orang yang tidak mampu untuk menahan diri dari makan dan minum untuk batasan waktu tertentu. Ya. Orang yang berpuasa itu adalah orang yang kuat. Satu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya, wahai Rasulullah, siapa orang yang kuat? Kata Rasulullah SAW, laisa al-quwwah bisur'ah, walakinnal quwwah man malaka nafsahu 'indal ghadab. Kata Rasulullah, orang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, bertinju, orang yang pandai berantam, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya pada saat dia berada dalam kondisi tertekan jiwanya atau marah. Pemirsa TV Kompas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saimin dan saimat, semoga Allah menganugerahkan kebaikan dan keutamaan yang luar biasa. Rasulullah selanjutnya menambahkan informasi tentang kebahagiaan yang luar biasa yang bisa kita rasakan dan kita dapatkan selama di bulan suci Ramadan ini. Kata Rasulullah di dalam keterangan hadis selanjutnya, tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu surga dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu visi dan ada misi yang di luar daripada bayangan manusia. Ya, kita hidup ini harus punya jangkauan yang luas dan kita hidup ini harus punya misi yang luar biasa hebatnya. Dan itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa segala macam bentuk kesulitan, kelelahan dan apapun yang kita jalani selama di bulan Ramadan, maka kemudian Allah akan balas dengan membukakan pintu surga seluas-luasnya. Apa tujuan hidup kita sebenarnya? Kalau ditanya, kalau secara materi, untuk apa kerja? Untuk menghidupi keluarga, diri, untuk mencukupi kebutuhan mereka. Sederhana saja. Ya, kita juga tidak terlalu muluk-muluk harus beli mobil Alphard atau BMW. Kalau ditanya secara sederhana, kenapa kerja? Ya sudah, kita kerja memenuhi kebutuhan. Hidup ini apa tujuan? Ya tujuannya agar selamat, bahagia dalam kehidupan. Maka kemudian bagi seorang muslim, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu visi yang jauh ke depan. Bahwa walaupun dia kesulitan menjalani ibadah puasanya, dalam artian dia menahan lapar, dia menahan haus, dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari, dia harus agak sedikit lelah melaksanakan salat tarawih, dia harus bangun malam untuk sahur, melaksanakan tahajud, dia paksakan dirinya, tetapi semuanya itu tidak akan sia-sia karena dia punya visi, dia punya misi, ambisi yang luar biasa untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya seluruh rangkaian kelelahan, rasa lelah kita, rasa capek kita kalau ternyata dibalas dengan surga. Dalam suatu riwayat digambarkan tentang ada seseorang yang menjalani kehidupan dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Dia bahkan harus menghadapi tekanan-tekanan, menghadapi keimanannya, akidahnya kepada Allah. Dan kemudian hidupnya dalam keadaan kesulitan karena menjaga akidah dan keimanannya. Akan tetapi pada saat nanti ketika di hari akhirat dia dimasukkan ke dalam surga, maka kemudian Allah tanya kepada dirinya, adakah engkau merasakan kesulitan, masih merasakan kesulitan selama engkau berada di dunia setelah engkau masuk di dalam surga? Maka kemudian sang ahli surga tadi menjawab, ya Allah, bahkan saya tidak merasakan apa-apa. Seluruh kesulitan yang saya alami di dunia, bangun malam, melaksanakan, menahan lapar dan haus, mengeluarkan uang dan sebagainya, itu tidak terasa sama sekali pada saat saya memasuki surga. Kemudian ada seseorang lain yang kemudian dia dalam hidupnya menjalani hidup sesuka-suka dirinya, menuruti hawa nafsu. Dia bergelimang dengan harta, menuruti hawa nafsunya, melakukan maksiat dan dosa. Hidupnya penuh dalam keadaan bahagia dan menyenangkan dalam tanda kutip dari sisi kemaksiatan.
Akan tetapi pada saat dia dicelupkan ke dalam neraka dan kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Adakah kamu masih merasakan nikmatnya di dunia? Kamu masih merasakan nikmatnya ketika kamu minum minuman keras, ketika kamu orang berpuasa, kamu malah santai-santai saja makan di tepi jalan, ya, kamu makan di restoran mewah, makan makanan yang haram. Masihkah kamu merasakan semua kenikmatan itu?" Kata si penghuni neraka tadi, "Ya Allah, bahkan saya tidak merasakan setetes pun kenikmatan tersebut akibat Engkau hukum saya dengan hukum yang seberat-beratnya." Kaum muslimin, saimin dan saimat, pemirsa TV Kompas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tuftahu fi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Allah ingin kita tidak lemas di dalam melaksanakan puasa di tahun ini. Allah tidak ingin kita menggerutu atau merasakan apapun, karena Allah kasih bayangan yang luar biasa indahnya. Surga, surga, kamu akan dilepaskan dari api neraka, kamu akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Maka kemudian selama seseorang menjalani ibadah di bulan suci Ramadan, dia akan bahagia karena dalam pandangannya adalah surga, surga dan kenikmatan luar biasa. Tidak terasa lapar dan haus, tidak terasa lelah, tidak terasa sulitnya bangun malam, tidak terasa dinginnya mengambil air wudhu ketika banyak orang lain terlelap dalam tidurnya. Itu semua dia lakukan karena kenikmatan surga yang Allah bayangkan di dalam pikirannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Fi lailatul khairun min alfi syahrin." Ingat baik-baik bahwa kebahagiaan salah satunya Allah tambahkan di bulan suci Ramadan, ada satu malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berlombalah kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Berbahagialah karena Allah buat kita hidup hanya 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun, akan tetapi pahala kita ada satu malam di dalam satu bulan yang bahkan bernilai selama 83 tahun. Bayangkan saja. Maka kemudian semakin kita nanti berada di penghujung Ramadan, bukan kita malah semakin terlena, tetapi kita semakin khusyuk dan maksud di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan kebaikan yang bernilai 83 tahun beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Berbahagialah menyambut bulan suci ini, karena kebahagiaan kita akan menentukan seberapa kuat kita menjalani Ramadan ini dan seberapa besar usaha kita untuk meraih ridha Allah dan surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap kuat dan harus tetap kuat. Ingat baik-baik bahwa karunia Allah begitu sangat berlimpah tanpa tepi di bulan suci Ramadan ini. Maka ajaklah diri kita, keluarga kita, kerabat-kerabat kita untuk berserius di dalam menjalani bulan suci Ramadan 1446 Hijrah ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi semoga Allah melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada kita semua. Selamat menjalani Ramadan 1446 Hijriah. Rahmat Allah bercucuran, maghfirah Allah tidak bertepi, surga Allah terbentang seluas-luasnya buat kita semua. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan inayahnya kepada kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.